Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ermila, denim S1 S12249 dari kelas B. Nah, pada slide ke-8 ini, saya akan menjelaskan tentang TRIS, yaitu struktur data dan algoritma dengan Python. Nah, untuk overview atau ringkasan ataupun materi-materi yang akan kita pelajari pada video ini, yang pertama ada introduction to trees, terdiri dari dua, yaitu ada definition properties dan tree ADT-nya. Kemudian selain itu, yang kedua kita akan mempelajari tentang binary tree-nya juga. Kemudian ada implementing dari trees itu sendiri. Oke, langsung saja ke introduction to trees. Nah, introduction to trees pertama itu nonlinear data struktur. Nah, menjelaskan bahwa pohon adalah struktur data yang tidak linear, berbeda dengan array dan juga linked list yang linear. Yang kedua itu provide faster algoritma for search and retrieval of data compared to linear data struktur, array or linked list. Nah, menyatakan bahwa pohon itu menyediakan algoritma yang lebih cepat untuk pencarian dan pengambilan data dibandingkan dengan struktur data linear seperti array ataupun linked list. Yang ketiga itu adalah provider a natural organization of data which is inherently hierarchical. Nah, maksudnya di sini bahwa pohon itu dia menyediakan organisasi data yang alami dan bersifat hierarkikal. Di sini ada gambar tree atau pohon keluarga yang menggambarkan keturunan Abraham sebagai puncak dan cabang-cabangnya yang merupakan keturunannya. Kemudian kita lanjut ke tree definition and properties. Di sini untuk tree definition and properties. Nah, a tree is an abstract data type that store element hierarchical. Nah, maksudnya dia menjelaskan bahwa pohon adalah tipe data abstrak yang menyimpan elemen secara hierarkik. Yang kedua, with the exception of the top element, each element in a tree has a parent element and zero or more children element. Nah, maksudnya dia menyatakan bahwa dengan pengecualian elemen dalam pohon, dia memiliki elemen induk atau parent dan atau nol atau lebih elemen anak atau children. Yang ketiga itu ada the top element of tree is called the root of the tree. Nah, menunjukkan bahwa elemen teratas dari pohon itu disebut dengan root. Nah, di sini ada gambar menunjukkan struktur organisasi dari sebuah perusahaan yang namanya itu Electronic Reuse. Nah, root pohon ini adalah elektronik ini. Kemudian dari pohon ini dia cabang ke berbagai departemen seperti R&D, kemudian ada sales, ada purchasing dan manufacturing. Nah, cabang-cabang ini lebih lanjut lagi dia menunjukkan subdepartemen atau divisi masing-masing yang kemudian dia menciptakan struktur yang hierarki. Nah, ini disebut dengan root, akar, elemen teratas dari pohon. Kemudian ada parent itu elemen yang memiliki satu atau lebih anak. Ini merupakan parent. Nah, child ini elemen yang memiliki induk. Nah, domestic international ini merupakan child. Nah, kemudian yang terakhir ada leaf atau daun. Nah, dia elemen yang tidak memiliki anak, biasanya berada di bagian bawah pohon. Australia, Asia, Eropa, Afrika ini merupakan contoh dari leaf atau daun. Kemudian kita ke formal definition. Nah, secara formal kita mendefinisikan pohon T itu sebagai sekumpulan node yang menyimpan elemen sedemikian rupa sehingga node tersebut memiliki hubungan orang tua anak yang memenuhi sifat-sifat seperti berikut. Yang pertama, jika T-nya itu tidak kosong, ia mempunyai simpul khusus yang disebut dengan root atau akar dari T yang tidak mempunyai induk.
Nah, setiap not V dari T yang berbeda dari root itu, dia memiliki not induk unik W. Nah, setiap not dengan induk W adalah anak dari W. Nah, perhatikan bahwa menurut definisi kita, sebuah pohon itu bisa saja kosong. Artinya, pohon tersebut tidak memiliki simpul apapun. Nah, konvensi ini juga memungkinkan kita mendefinisikan pohon secara rekursif. Dua not yang merupakan anak dari orang tua yang sama adalah saudara kandung atau siblings. Nah, simpul V itu bersifat eksternal jika V tidak mempunyai anak atau children. Nah, sebuah not V itu bersifat internal jika ia mempunyai satu atau lebih anak. Luar simpul juga itu dikenal dengan leaf. Nah, suatu simpul U itu merupakan nenek moyang dari simpul V jika U sama dengan V, atau U itu merupakan nenek moyang dari induk V. Nah, sebaliknya kita katakan bahwa simpul V itu adalah turunan dari simpul U jika U itu merupakan nenek moyang dari V. Kemudian kita lanjut ke ini. An edge of a tree, the T is a pair of nodes UV such that U is the parent of V or vice versa. Maksudnya, sebuah edge dari tree T itu adalah pasangan node UV, U dan V, di mana U itu adalah parent dari V ataupun sebaliknya, yaitu V adalah parent dari U. Nah, kemudian a path, sebuah path dari T itu adalah urutan node yang membentuk edge secara berurutan. Misalnya pada tree, sebelah kanan atas ini C252 terdapat pet user chords CS52 di sini. Ini merupakan contoh dari path. Kemudian tree is ordered. Ini maksudnya sebuah tree disebut ordered jika ada urutan linear, yang berarti di antara anak-anak dari setiap node. Contohnya dapat dilihat pada bagian bawah yang menggambarkan struktur sebuah buku. Ini. Contoh order tree di sini menunjukkan bahwa bagian bawah yang menggambarkan struktur sebuah buku, di mana setiap bagian A seperti preface, part A, part B, dan reference itu memiliki urutan bab dan subbab yang jelas. Kemudian di sini juga inheritance hierarchy, dia menunjukkan sebuah hierarki pewarisan untuk modeling abstraksi dan implementasi berbagai struktur data Python seperti binary tree, ada juga linked tree. Nah, binary tree-nya itu bisa berupa array binary dan linked binary tree. Di sini kita tahu bahwa ini root node yang merupakan user RT course node-nya itu ada CS016 dan CS252 yang merupakan child dari root node ini. Nah, node CS252 ini memiliki children node seperti grades dan project. Nah, node project itu memiliki children node seperti papers dan demos. Nah, di mana demos memiliki child node itu child node market. Kemudian untuk root node yang book, ini ada node preface, kemudian ada part A, part B, dan reference, merupakan children nodes dari book, merupakan anak nodes dari book. Nah, part A itu dia memiliki children nodes seperti H1, CH5, kemudian dan seterusnya. Nah, struktur ini menunjukkan urutan bab dari subbab dalam buku yang terstruktur secara linear. Kemudian kita lanjut ke the tree ADT. Pohon ADT. Nah, kemudian kita lanjut ke the tree ADT. Di sini
Untuk the tree ADT ini atau pohon ADT, kita mendefinisikan ADT pohon menggunakan konsep posisi sebagai abstraksi untuk simpul pohon. Kemudian, sebuah elemen disimpan di setiap posisi, dan posisi memenuhi hubungan induk anak yang menentukan struktur pohon. Nah, objek posisi untuk pohon ini dia mendukung metode P elemen, artinya mengembalikan elemen yang disimpan di posisi P. Nah, pohon ADT atau ADT tree ini juga mendukung metode pengakses seperti ADT root, dia mengembalikan posisi akar pohon T atau tidak ada jika T-nya kosong. Kemudian ada T is root, P dia mengembalikan true jika posisi P-nya itu adalah akar dari pohon. Kemudian T parent mengembalikan posisi induk dari posisi P. Kemudian ada T num children mengembalikan jumlah anak pada posisi P. The children P dia menghasilkan iterasi anak-anak dari posisi P. T is left dia mengembalikan true jika posisi P-nya itu tidak memiliki turunan. Len untuk mengembalikan jumlah posisi. T is empty dia mengembalikan true jika pohonnya T itu tidak berisi posisi apapun. T position dia menghasilkan iterasi semua posisi pohon T, dan iter T dia menghasilkan iterasi semua elemen yang disimpan dalam pohon T. Kita lanjut ke typing duck atau dalam bahasa typing duck atau dalam bahasa Indonesianya itu mengetik bebek. Nah, duck typing adalah cara pemrograman di mana suatu objek itu diteruskan ke suatu fungsi atau metode yang didukung semua tanda tangan metode dan atribut yang diharapkan dari objek tersebut pada saat runtime. Nah, jenis objek itu sendiri tidak penting, sebaliknya objek harus mendukung semua metode atau atribut memanggilnya. Karena alasan ini, pengetikan typing duck kadang-kadang dilihat sebagai cara berpikir dan bukan sistem pengetikan. Nah, dengan typing duck, kita tidak mendeklarasikan tipe argumen dalam prototipe fungsi atau metode. Nah, ini menyiratkan bahwa compiler tidak dapat melakukan pengecekan tipe. Apa yang benar-benar penting adalah jika objek tersebut memiliki metode atau atribut tertentu pada saat runtime. Nah, kata ini berasal dari pepatah lama. Jika ia berjalan seperti duck, berenang seperti duck, dan berkuak seperti duck, kemungkinan besar ia adalah duck. Nah, berdasarkan bahkan entitas non-duck yang berperilaku seperti duck dapat dianggap duck atau bebek karena penekanannya pada perilakunya. Nah, dengan analogi untuk bahasa komputasi, jenis suatu objek itu tidak penting asalkan berperilaku seperti itu. Kemudian kita lanjut ke Abstract Base Class for Tree Data Structure. Nah, kita mengikuti data typing dengan menyediakan kelas data abstrak dari beberapa subkelas konkret yang diwarisi dari kelas dasar ini. Nah, kelas dasar ini terdiri dari yang pertama ada kelas posisi bersarang dan metode abstrak, beberapa metode abstrak, beberapa metode konkret, ada is root, is left, is empty. Nah, tidak ada instance langsung yang dibuat untuk basis abstrak kelas. Kemudian kita lanjut untuk encoding. Class 3. Kemudian di sini kita punya class position. Position untuk abstraction representing the location of a single element. Kemudian kita buat fungsi depth element dengan parameternya self. Kemudian untuk mengembalikan elemen third ke posisinya.
gunakan rise not implemented error must be implemented by subclass. Kemudian kita buat lagi fungsi def suborder. Kemudian ini rise sama seperti ini, rise not implement error. Kemudian lanjut lagi def suborder. Return not self kemudian lanjut lagi ke abstract methodenya, dia pakai def root self def parent kemudian def num children self p sama rise def plan untuk mengembalikan the total number of element in the tree. Lanjut ke def is root. Def is root, parameternya self p return self root
self root sama dengan P. Kemudian kita lanjut ke def is left self P return self norm children P sama dengan 0. Kemudian kita pakai def is empty self seperti ini. Oke, kemudian kita lanjut ke computing depth. Nah, kedalaman komputasi. Nah, misalkan P adalah posisi simpul pada pohon T. Nah, depth atau kedalaman P adalah jumlah nenek moyang P, tidak termasuk P itu sendiri. Nah, kedalaman akar T adalah 0 seperti yang dimiliki akar tersebut, tidak ada leluhurnya. Nah, kedalaman P juga dapat didefinisikan secara rekursif sebagai berikut. Nah, jika P itu adalah akar, maka kedalaman P adalah 0. Jika tidak, kedalaman P adalah 1 ditambah kedalaman induknya. Nah, di sini kita lihat untuk setiap node rootnya kita menambahkan 1 ke kedalaman induknya. Di sini ada akar. Di sini ada node yang lain. Ini setiap node ke sini itu 1, itu menunjukkan kedalamannya. 1 ke sini itu jadi 2. Jadi 1 ke D2 itu menunjukkan kedalamannya 2. Jadi setiap node ke node yang 1 itu kedalamannya 1. Ini merupakan induknya. Tambah kedalaman induk. Oke, lanjut ke depth self P Nah, ini untuk mengembalikan nomor level starting position P dari induknya atau dari akarnya. If self is root P return 0. Nah, jika tidak, else, maka dia return 1 plus self dot div kedalamannya
parent. Seperti itu. Nah, jumlah node-nya itu n-nya di sini 5. Kedalaman maksimalnya itu 4. 1 2 3 4. 1 2. Kedalaman maksimal D2-nya itu 2. 1 2. Waktu berjalan T, kedalaman P itu untuk posisi P adalah saat itu deep-nya dia menunjukkan kedalaman P pada pohon T, karena algoritma itu melakukan langkah rekursif pada waktu konstan untuk setiap leluhur P. Nah, kedalaman P itu berjalan dengan waktu 0n, kasus terburuk di mana n itu adalah jumlah total posisi T, karena posisi T mungkin memiliki kedalamannya 1 jika semua node-nya itu membentuk satu cabang. Kemudian kita lanjut ke computing height, menghitung tinggi. Nah, ketinggian posisi P pada pohon T juga didefinisikan secara rekursif. Jika P itu adalah daun, maka tinggi P itu adalah 0. Jika tidak, maka tinggi P itu adalah 1 lebih tinggi dari tinggi maksimum anak P. Height pohon kosong T itu adalah tinggi akar T. Nah, kemudian ada proportion. Nah, proportion sini dia tinggi pohon kosong T itu sama dengan kedalaman maksimum posisi daunnya. Kita menyediakan dua implementasi untuk menghitung ketinggian height P yang memanggil kedalaman algoritma P pada setiap posisi daun T yang mengarah ke ON pangkat 2, kompleksitas waktu kasus terburuk. Nah, height 2-nya dia memanggil dirinya sendiri secara rekursif untuk memberikan linear atau ON kompleksitas waktu. Nah, di sini ada n jumlah posisi di pohon. Misalkan terdapat posisi daun L, waktu komputasinya 0n tambah dp plus 1-nya. Setiap panggilan ke fungsi dep-nya memiliki waktu konstan ODP plus 1 yang dalam kasus terburuk dapat berupa kompleksitas waktu n kurang 1 atau 0n. Jadi stigma P-nya EL dp plus 1 faktor hingga n plus n pangkat 2. Jadi kompleksitas waktu terburuk dari fungsi height-nya adalah O n plus n kuadrat itu sama dengan O kali n pangkat 2. Kita lanjut lagi untuk buat codingan depth height-nya. Insert the position if cell
is love. Nah, kedalamannya untuk P dalam rentang N dieksekusi N kali jika isletnya P. Kemudian D, kedalaman P-nya dieksekusi F kali, kedalaman tambahkan D. Nah, kita lanjut ke kasus 1. Sini terdapat 2 kasus. Kasus 1 itu N-nya sama dengan 5 dan L-nya itu sama dengan 3. Nah, pada pohon ini terdapat 5 posisi simpul dengan 3 daun. Struktur pohon digambarkan dengan C1-nya itu root atau akar pohon, C2, C3-nya itu merupakan anak dari root atau C1, dan C4 dan C5-nya itu merupakan anak dari C3. Nah, dalam diagram C2, C4, dan C5 itu adalah daun karena tidak memiliki anak. Merupakan daun karena tidak memiliki anak. Nah, dip atau kedalaman dari masing-masing simpul itu untuk C1 dia kedalamannya 1, C2 kedalamannya 2 kali 1 plus 1 itu atau 1 plus 1, C3 itu 2, C4 itu 3, 1 tambah 1 tambah 1, kemudian untuk C5 itu sama 3 juga itu 1 tambah 1 tambah 1. Itu merupakan kedalaman. Nah, total waktu T untuk menghitung tinggi pohon dalam kasus ini adalah penjumlahan kedalaman masing-masing simpul. Yang hasil akhirnya itu adalah 13. Itu 4 tambah 4, 8 tambah 3 itu 11 tambah 1 itu 12 tambah 1 itu adalah 13. Nah, untuk kasus 2 itu N-nya sama dengan 5, L-nya sama dengan 1. Itu dalam kasus ini terdapat 5 posisi simpul dengan 1 daun. Struktur pohonnya C1 itu merupakan root atau akar pohon, C2-nya itu merupakan anak dari akar 1, C1, C3-nya itu merupakan anak dari C2, C4-nya itu merupakan anak dari C3, dan C5-nya itu merupakan anak dari C4. Nah, untuk kedalaman atau dip masing-masing simpul C1 sama kedalamannya 1, kemudian C2 kedalamannya 2, C3 kedalamannya 3, C4 kedalamannya 4, dan C5 kedalamannya itu 5. Nah, jadi untuk totalnya itu masing-masing simpul yaitu 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 itu hasilnya adalah 15. Kita lanjut lagi. Untuk height dia menentukan kinerja waktu terburuk N ini berkembang secara top down. Kemudian kids atau anaknya ada berjalan dengan waktu menunjukkan jumlah anak dari P. Kemudian height P dia menghabiskan OCP plus 1 waktu di masing-masing posisi P untuk menghitung maksimum. Jadi waktu berjalan keseluruhannya adalah 0 stigma P CP plus 1 O kali N plus CP nya. Oke, kita coba kerjakan ini. Kita ganti jadi the height
Have, self, P sama dengan noun. Nah, if P is noun, P sama dengan self the truth return H2 P. Def height-nya 2, itu self, P. Kemudian if self is left, P return null, else. Nah, return 1 plus marks self H2C for C in self dot child children. Ya, seperti ini. Nah, proposisi misalkan T adalah pohon dengan N posisi, dan misalkan CP-nya menyatakan banyaknya anak dari posisi P dan T, kemudian menjumlahkan posisi T itu. Untuk justification atau pembenarannya, setiap posisi T kecuali akar itu adalah anak dari posisi lain, dan dengan demikian dia menyumbang satu unit pada jumlah di atas. Ini N-nya sama dengan 5. Node dan children N5 ini menunjukkan ada 5 node di tree ini. C1 dia memiliki 2 children, kemudian C2 dia memiliki 0 children, C3 dia memiliki 2 children, dan C4 tidak memiliki children, dan C5 juga tidak memiliki children. Jadi jumlah total anak di pohon itu 4. Kemudian untuk node dan childrennya ini, C1 dia memiliki 1 children, C2 dia memiliki 1 children juga, C3 begitu, dan C4 begitu, dan C5 tidak memiliki children, sehingga totalnya adalah 4. Oke, kita lanjut ke binary trees atau
Pohon biner. Nah, pohon biner adalah pohon terurut dengan properti berikut. Yang pertama, setiap not itu mempunyai paling banyak 2 anak. Setiap not, anak diberi label sebagai anak kiri atau anak kanan. Nah, anak kiri dia mendahului anak kanan dengan dalam urutan anak dari sebuah not. Subpohon yang berakar pada anak kiri atau kanan dari simpul internal V disebut kiri subpohon atau subpohon kanan, masing-masing dari V. Pohon biner dikatakan layak jika setiap not itu mempunyai 0 atau 2 anak pohon. Seperti ini juga disebut sebagai pohon biner penuh. Jadi dalam pohon biner yang tepat, setiap not internal itu memiliki tepat 2 anak. Pohon biner yang tidak tepat berarti tidak tepat. Contohnya, pohon keputusan adalah pohon biner yang diperoleh dengan menentukan hasil berdasarkan serangkaian pernyataan ya atau tidak. Ekspresi aritmetika dapat dipresentasikan dengan pohon biner yang menghubungkan daun dan variabel dan konstansa dari not internal adalah operatornya. Oke, sekarang kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu ada binary trees. Nah, pohon binar itu adalah pohon terurut dengan properti seperti berikut. Yang pertama itu dia setiap not mempunyai paling banyak 2 anak. Nah, setiap not anak itu diberi label sehingga anak kiri atau anak kanannya. Anak kiri itu mendahului anak kanan dalam urutan anak dari sebuah not. Subpohon yang berakar pada anak itu pada anak kiri atau anak kanan dari simpul internal V disebut kiri subpohon atau subpohon kanan masing-masing dari V-nya. Kemudian pohon binar itu dikatakan layak jika setiap not itu mempunyai 0 atau 2 anak. Pohon seperti ini disebut juga sebagai pohon binar penuh. Nah, jadi dalam pohon binar yang tepat, setiap not internal itu memiliki tepat 2 anak. Pohon binar yang tidak tepat itu berarti tidak tepat atau disebut dengan improper. Nah, contoh decision tree itu adalah pohon binar yang digunakan untuk membuat keputusan berdasarkan serangkaian pernyataan ya atau tidak. Kemudian ada arithmetic expression. Ini dia pohon binar di mana daun atau leafnya itu dikaitkan dengan variabel dan konstansa, sementara not internalnya itu adalah operator. Oke, lanjut ke contoh decision tree. Di sini adalah pohon keputusan yang menyediakan nasihat investasi berdasarkan serangkaian pertanyaan seperti are you nervous? Jawaban yes atau no. Dan seterusnya. Nah, contoh hasil dari pohon ini dia mencakup pilihan seperti saving account, money market fund, dan stock portfolio. Nah, kemudian contoh aritmetika expressionnya seperti ini. 3 plus 1 kali 3 atau 9 kurang 5 tambah 2 dikurang 3 dikali 7 kurang 4 plus 6. Lanjut ke slide di sini ada definisi pohon binar kursif. Pohon binar kosong itu terdiri dari sebuah simpul R yang disebut akar dari T itu menyimpan elemen. Kemudian pohon binar itu disebut subpohon kiri. Pohon binar yang mungkin kosong juga itu disebut
dengan subpohon kanan dari T. Nah, pohon biner ADT itu sebagai tipe data abstrak. Nah, pohon biner merupakan spesialisasi pohon yang mendukung 3 metode pengakses tambahan. Dia ada T-left-nya, dia mengembalikan posisi yang mewakili anak kiri P atau non-if-nya. T-right-nya, dia mengembalikan posisi yang mewakili anak kanan. Dan T-sibling-nya, dia mengembalikan posisi yang mewakili saudara dari P. Kita lanjut ke the binary tree abstract basic class implementation. Di sini ada implementasi kelas basis abstrak pohon biner. Nah, kelas binary tree itu masih bersifat abstrak. Nah, ia mewarisi semua properti dari kelas tree, misalnya dari parent, dari daun, dan dari akar. Nah, kemudian yang ketiga, pohon biner juga menyediakan 2 deklarasi untuk 2 abstrak baru. Ada yang dari kiri dan kanan. Selain itu, pohon biner juga dia menyediakan implementasi konkret dari 2 metode, dari sibling, anak lain dari orang tua, dan kids, generator untuk anak-anak yang diurutkan dari sebuah node. Oke. Kita coba jalankan codingannya. Kelas binary tree kemudian def left-nya ini self, P writes not implementation must be implementation by subclass. Kemudian right def siblingnya dia parent sama dengan self dot parent P itu if parent is known dia return non.
kemudian else, if p-nya itu sama dengan self dot left dari parentnya. Kemudian return self right parent def children self p. If self dot left p is not known, dia akan mengembalikan self kirinya dari parentnya. Kita lanjut ke slide selanjutnya, yaitu sifat pohon binar atau properties of binary trees. Nah, kita menyatakan himpunan semua node dari A. Secara umum di sini level D-nya itu memiliki node paling banyak. Nah, jumlah maksimum node paling tinggi pohon binar itu bertambah secara eksponensial seiring dengan turunnya pohon. Ini level 0, 1, 2, 3 untuk nodes-nya dari 1, 2, 3, 1, 2, 4, 1, 2, 3, 4, dan 8.
Lanjut ke in a non-empty property binary tree. Nah, di sini untuk kasus pertama, jika T-nya itu mempunyai satu simpul V, maka V-nya itu dimasukkan ke dalam tumpukan eksternal dan tidak ada satupun untuk simpul internal. Nah, jika T-nya memiliki lebih dari satu node, kita menghapus sepasang, yaitu satu node eksternal dan satu node internal. Sekaligus dan pada akhirnya hanya tersisa satu node yang bersifat eksternal. Lanjut ke implementing dari trees itu sendiri atau penerapan dari trees. Nah, untuk yang pertama itu ada linked structure for binary trees, struktur tertaut untuk pohon biner. Nah, setiap node itu menyimpan referensi yang pertama. Nah, elemen disimpan di posisi P. Node untuk kiri, anak kiri, node untuk anak, dan simpul untuk induk. Nah, pohon T di sini dia memelihara dua variabel. Yang pertama variabel untuk menyimpan referensi ke node akar, yang kedua ukuran variabel yang mewakili jumlah total dari node-nya. Lanjut lagi ke implementasi pattern dari struktur biner tertaut. Nah, sebuah subkelas dari kelas binary tree itu dia mendirikan dua kelas bersarang. Yang pertama, kelas node non-public untuk mewakili node, kelas posisi publik yang membungkus node diwarisi dari kelas tree position. Ini menyediakan dua metode utilitas. Yang pertama ada validitas untuk memeriksa dengan kuat validitas posisi tertentu saat membukanya. Nah, utilitas make position untuk membungkus node sebagai posisi untuk kembali ke pemanggil. Nah, operasi untuk memperbarui linked binary tree ini ada add root, add left, add right, replace, dan ada juga delete dan attach. Kita langsung saja ke codingannya. Kelas ini linked binary tree. Binary tree, kemudian kelas node, kita buatkan lagi kelas node. Kelas node kemudian slot parent left, right. Kemudian def init cell elemen parent sama dengan non, comma left sama dengan non,
koma, right sama dengan non. Ini ada self dot element self dot parent, kemudian self left, self self right, self right. Nah, kemudian kita ke class position binary tree dot position. Ini def init,
Elektron penload. Position. Self dengan mode. Self position. If node is yes. Access. Kemudian self size itu sama dengan 1. Self rootnya itu sama dengan self node
preposition again self root definite root itu suksesnya itu sama nol. Oke. Return self preposition itu parameternya self dengan out. Oke. Node-nya itu sama dengan self dot validate return self preposition ini make position dari node dengan parent. Oke. Oke, def left
ini sama dengan 0. Kemudian jika not kirinya itu not known, maka dia akan kompleks sama dengan 1. Return count.
Astagfirullah. Udah mati laptopku. Tidak. Sering mati-mati. Elemen kemudian not. Elemen itu sama dengan B atau out. Delete itu parameternya self dengan P. Kemudian sama dengan self dot validate P self dot num sama dengan 2 value error, kemudian P ya. Children. Syarat itu sama not if node-nya kenapa dari muka aku baru sadar.
child parent itu sama dengan node parent. Kemudian if node-nya itu if self dot root, maka self dot rootnya itu sama dengan child. Parentnya sama dengan node dot parent, maka if node is parent love, maka parent love-nya itu sama dengan child. Then else nya parent right, sama dengan child juga. So dot size itu sama dengan minus sama dengan 1, sama dengan node return ya elemen. Kemudian def attach self p, t1, t2. is tipe T1, kemudian step lagi itu T2.
tipe size-nya itu plus sama dengan lente 1 ditambah dengan lente 2. If not T1 T2 footnya karena dia T2 size-nya the print children to solve P if P is not known, maka artinya dia plus sama dengan string P elemen plus self known children P for J in self children P R J dot element
children, bersama dengan and Batun Rai. Dev stream parameternya self, kemudian start itu sama dengan self dot root arraynya sama dengan self dot